What is up teman-teman, balik lagi bersama saya Bang Korea dalam segmen Ada Apa Ya? Di Korea Selatan sekarang lagi ada reality show yang konsepnya unik banget tem. Pesertanya bukan idol, bukan influencer, bukan juga orang-orang yang biasanya kita lihat di dating show. Tapi anak-anak muda dengan disabilitas intelektual dan perkembangan yang mencoba jalanin kencan pertama mereka. First date ever. Dan yang dampingin mereka bukan psikolog atau dokter, tapi pasangan selebriti terkenal Korea, Lee Hyori dan suaminya Lee Sang-sun. Konsepnya sederhana, tapi justru karena itu acara ini langsung jadi bahan pembicaraan banyak orang di Korea. Kalau lu sering nonton variety show Korea, biasanya formatnya cukup jelas ya. Ada yang kompetisi, ada yang prank, ada yang penuh drama. Atau dating show yang pesertanya super good looking. Tapi beberapa waktu lalu, televisi Korea mulai kelihatan berubah sedikit. Programnya mulai lebih pelan, lebih hangat, lebih fokus ke manusianya. Dan salah satu contoh yang cukup menarik perhatian adalah reality show dari Seoul Broadcasting System atau SBS yang judulnya My Heart is Mongelmonggel, Monggel Counseling Center. Di acara ini, Lee Hyori dan Lee Sang-sun muncul sebagai semacam pendamping atau counselor. Tugas mereka di sini temenin beberapa anak muda dengan disabilitas intelektual dan perkembangan mencoba sesuatu yang bagi banyak orang terasa sangat biasa, which is kencan. Siapakah Lee Hyori? Sedikit konteks dulu. Kalau lu nggak terlalu ngikutin pop culture Korea, Lee Hyori itu salah satu ikon pop Korea sejak awal 2000-an. Dia dulu member girl group legendaris Finker atau bahasa Koreanya Pinker. Terus jadi solo artist yang sangat besar. Mungkin sebagian dari kalian sebenarnya udah pernah denger lagunya tanpa sadar ya. Ada satu lagu dia yang judulnya 10 Minutes. Lagunya kayak gini. Na 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 na. Belakangan ini lagu itu sering banget muncul di TikTok. Padahal lagu itu rilis 2003 loh. Tapi sampai sekarang masih sering muncul di media sosial. Makanya Lee Hyori sering dianggap sebagai salah satu ikon generasi awal K-pop. Dan dia sering muncul di variety show dan bersama suaminya Lee Sang-sun yang juga musisi. Mereka sering dianggap pasangan selebriti yang cukup down to earth. Makanya waktu mereka diumumin akan memandu acara ini, banyak orang langsung penasaran. Wah, kayak gimana nih acaranya? Tapi sebenarnya ide acara ini datang dari produsernya, yaitu Ko Hae-rin. Dia seseorang yang pernah menangin penghargaan di Baeksang Arts Awards untuk kategori dokumenter televisi. By the way, buat kalian yang belum mengerti Baeksang Arts Awards ini adalah salah satu ajang penghargaan paling bergengsi di industri hiburan Korea Selatan. Penghargaan ini diberikan untuk karya terbaik di televisi, film, dan teater setiap tahunnya. Anyways, menariknya, ide acara ini ternyata sangat personal. Menurut dia, si produsernya, semuanya berawal dari adik laki-lakinya sendiri. Adiknya adalah seorang pria di usia 20-an yang memiliki disabilitas perkembangan. Suatu hari dia tiba-tiba tanya sama diri sendiri, apa selama ini gue bener-bener memperlakukan adik gue sebagai orang dewasa? Dan dia sadar satu hal, selama ini dia nggak pernah bener-bener mikirin kemungkinan bahwa adiknya juga bisa pacaran. Padahal kalau kita bicara tentang masa muda, biasanya hal yang langsung kita pikirin adalah cinta. Tapi untuk banyak orang dengan disabilitas perkembangan, hal ini sering bahkan tidak pernah dianggap sebagai kemungkinan. Dan dari situlah ide acara ini mulai muncul. Produsernya sendiri mengatakan sesuatu yang sangat menarik. Menurut dia, acara ini sebenarnya bukan tentang menjelaskan disabilitas, tapi tentang melihat mereka sebagai anak muda. Dengan kata lain, fokusnya bukan pada kondisi mereka, tapi pada pengalaman yang mereka jalanin sebagai manusia. Seperti jatuh cinta, gugup saat kencan pertama, merasa ditolak atau merasa senang karena disukai seseorang. Dan hal-hal yang sebenarnya sangat universal. Reality show ini membawa beberapa peserta dengan latar belakang berbeda. Sebelum memilih peserta, tim produksi bahkan melakukan lebih dari 500 wawancara. Dan dari situ mereka nemuin sesuatu yang menarik. Banyak peserta yang daftar sebenarnya nggak terlalu tertarik tampil di TV. Yang mereka pengenin cuma satu, punya kesempatan untuk bertemu seseorang dan mencoba pacaran. Akhirnya dipilih beberapa peserta utama, diantaranya seorang perempuan dengan disabilitas intelektual yang berbakat di bidang seni. Ada juga seorang barista dengan autisme dan seorang aktor dengan Down syndrome. Dan fokus acara ini sebenarnya sangat sederhana. Mereka coba jalanin pengalaman kencan pertama. That's it. Dan di sini ada satu hal dari acara ini yang juga sempat jadi bahan diskusi di Korea, yaitu nama acaranya sendiri. Acara ini pakai istilah Monggel. Dalam bahasa Korea ada kata Mongelmonggel. Biasanya dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang terasa hangat dan lembut. Sering dipakai untuk gambarin perasaan yang pelan-pelan mengembang di hati. Misalnya, perasaan senang atau perasaan jatuh cinta yang mulai muncul. Makanya judul acara ini kira-kira bisa diartikan sebagai hatiku terasa
munggul-munggul. Atau kalau diterjemahkan lebih natural, hatiku mulai berbunga-bunga. Walaupun begitu, nggak semua orang langsung setuju dengan penggunaan kata ini. Beberapa orang di Korea merasa kata munggul terdengar terlalu imut atau kekanak-kanakan, childish. Dan mereka khawatir istilah ini bisa membuat para peserta terlihat seperti nggak diperlakukan sebagai orang dewasa. Tapi produsernya menjelaskan bahwa tujuan mereka justru sebaliknya. Kata munggul dipilih untuk menggambarkan perasaan cinta pertama yang canggung, hangat, dan jujur. Perasaan yang sebenarnya dialami hampir semua orang saat muda. Dan yang menarik, acara ini nggak coba membuat drama. Justru yang ditunjukkan adalah proses yang sangat-sangat manusiawi. Misalnya, sebelum kencan, para peserta akan latihan rute perjalanan mereka. Mereka berjalan dari rumah ke lokasi kencan beberapa kali, supaya mereka nggak panik saat hari H. Ada juga diskusi tentang hal-hal kecil seperti makanan apa yang paling mudah dimakan saat kencan, bagaimana supaya nggak membuat pasangan mereka nggak nyaman, bagaimana mengekspresikan perasaan, hal yang bagi banyak orang mungkin terasa sederhana. Tapi di acara ini, proses itu justru jadi bagian penting dari cerita. Nah, disinilah peran Ihori dan Lee Sang-sun masuk. Menurut produsernya, mereka bukan hanya datang sebagai host, mereka benar-benar menghabisin waktu sama para peserta. Mereka ngobrol, mereka saling mendengarkan, dan mencoba memahami mereka sebagai sesama anak muda. Interaksi yang jujur ini membuat para peserta lebih nyaman untuk menjadi diri sendiri. Ada satu fun fact lagi, Ihori dan Lee Sang-sun juga ikut berkontribusi dalam lagu tema acara ini. Ihori nyanyiin lagunya, Lee Sang-sun produksiinnya. Dan produksinya juga dibantu oleh No Young-shim, yang dikenal sebagai music director dari drama Extraordinary Attorney Woo, yang sempat viral. Gue lupa namanya, tapi beatnya basically kayak gue lupa kayak gimana dulu. Gue sempat bikin video juga sih. But anyways, beberapa penonton bahkan bandingin acara ini dengan reality show Netflix Love on the Spectrum. Acara itu juga mengikuti orang dengan autisme yang coba jalin hubungan romantis. Jadi banyak orang melihat program ini sebagai semacam versi Korea dari konsep yang mirip. Sebagai seseorang yang besar antara dua budaya, which is Korea and Indonesia, menurut gue topik ini, kalau kita jujur ya, di banyak negara Asia, termasuk Indonesia, cara masyarakat melihat disabilitas itu sering masih dua arah. Kadang orang terlalu kasihan sama mereka, tapi di sisi lain, kadang mereka juga nggak benar-benar dilibatkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Jarang kita ngelihat narasi yang memperlakukan mereka sebagai orang dewasa dengan keinginan sendiri, termasuk dalam hal cinta. Acara ini mungkin nggak penuh drama, nggak penuh konflik, dan nggak penuh kejutan besar, tapi mungkin justru di situ kekuatannya. Karena melihat seseorang gugup saat kencan pertama, sebenarnya sesuatu yang sangat universal. Pada akhirnya, banyak orang di dunia ini hanya ingin hal yang sama. Mereka ingin dipahami, mereka ingin diterima, dan dicintai. Gimana Tems, menurut kalian? Apakah acara seperti ini bisa membantu ubah cara masyarakat melihat disabilitas? Atau justru ada hal lain yang perlu kita pikirin juga? Don't forget to like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Annyeong! Apa?